Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Putri Cempang. Baik, pada pagi hari ini saya akan mengupas tuntas tentang tema menarik, yaitu perempuan dan politik. Ada satu sisi yang sebetulnya sangat perlu didiskusikan atau dikupas, karena tema ini sebetulnya sudah banyak dikupas banyak berbagai kalangan, tetapi saya mencoba dari satu sisi, yaitu perempuan. Jadi perempuan itu sebagai tanda kutip itu konco wingking. Nah, pagi hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Hajah Hariratus Saadah. Beliau ini sudah banyak berkarir di bidang tersebut, yaitu di bidang politik. Pernah beberapa kali masuk di wilayah politik praktis. Nah, tentu kita berangkat dari perempuan dulu. Perempuan, kemudian bagaimana hubungan perempuan dan politik. Saya akan menyapa dulu Bu Hajah Hariratus Saadah. Nah, panjenengan sejak kapan menekuni bidang politik? Artinya pada tahun berapa kira-kira panjenengan itu tertarik kemudian masuk di politik praktis? Oke. Kalau menekuni sih sebetulnya enggak, Mas. Tertarik itu karena panggilan hati. Ya. Pada saat itu kan Partai Kebangkitan Bangsa awal berdiri tahun 98 kalau tidak salah. Kemudian saat itu kami aktif di NU. Terus kemudian diberi tugas untuk menata struktur kepengurusan di tingkat ranting sampai anak cabang. Nah, kami saat itu karena kebetulan aktif di NU, akhirnya kami punya jaringan yang banyak di level bawah. Yeah. Jadi tidak terus kemudian saya senang tertarik atau menekuni, enggak, karena kondisi saja, momentumnya pas PKB berdiri, saya aktif di NU, kemudian saya dikasih tugas untuk menata pengurusan di tingkat ranting dan anak cabang, kemudian kami diminta jadi pengurus PPKB, perempuan PKB, terus kemudian ada kesempatan terjun di politik, berani nyalek, dan alhamdulillah karena saat itu masih nomor urut ya jadi kan gitu. Iya, jadi itu karena persoalan takdir saya kali itu, dan tidak serta merta karena politik itu menjadi sebuah harapan pada waktu itu, dan juga tidak serta merta betul-betul ditekuni. Kalau memang betul-betul ditekuni itu selayaknya dari bawah itu otomatis sudah pernah menjadi minimal pengurus partai begitu kan. Ya, nah, saya mencoba menarik dari tema ini, apakah persepsi terhadap perempuan itu menurut Ibu bagaimana? Persepsi secara pribadi, asumsi di masyarakat, terus kemudian kalau menurut panjenengan perempuan itu seharusnya itu harus yang bagaimana begitu? Monggo. Ini terkait politik. Kalau menurut saya perempuan memang wajib melek politik. Semua urusan perempuan itu ada pengaruhnya terhadap kebijakan politik. Sehingga menurut saya idealnya perempuan itu ya berani terjun di dunia politik. Mohon maaf kalau kemudian saya sampaikan kenapa sih kadang-kadang kok ada yang antipati terhadap politik, karena mereka belum tahu semangat, tujuan dan maksud serta target dalam berpolitik.
Kalau tujuan dan targetnya hanya sekedar jadi anggota dewan misalnya, kemudian mereka nyalek gagal, pasti mereka sudah putus asa. Tetapi kalau mereka punya target dan tujuan yang lebih besar daripada itu, tentu mereka akan menyemangati diri sendiri untuk selalu eksis di politik. Nah, dalam tanda kutip perempuan menurut pandangan panjenengan itu bagaimana perempuan? Jadi gini, Mas secara kodrat begitu, secara kodratnya. Ya. Memang sih kodrat perempuan selayaknya tidak keluar, kan begitu. Hanya urusan domestik, urusan pelayanan dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi untuk saat ini dengan dibukanya kesempatan, ada aturan tentang 30% kuota perempuan, kemudian pemerintah juga selalu mengapresiasi dan menempatkan posisi-posisi strategis diduduki oleh perempuan-perempuan yang punya potensi yang luar biasa. Kenapa kita sebagai perempuan tidak mencoba untuk mengeksplorasi diri, kemudian memunculkan potensi-potensi yang kita miliki demi perjuangan kemasyarakatan. Nah, baik. Jadi sebetulnya kalau merunut dari undang-undang pemilu itu memang ada beberapa item, artinya sebuah keharusan begitu. Beberapa penyelenggara yang saat ini itu harus terpenuhinya kuota perempuan di tingkat penyelenggara selain di wilayah partai politik, tetapi di tingkat penyelenggara pun, penyelenggara pemilu, kebijakan pemerintah ini nampaknya memang harus setidaknya harus dibarengi juga dengan SDM. Nah, kesiapan. Maka SDM itu perlu, setidaknya ketika figur perempuan itu sudah menjadi difavoritkan menjadi salah satu menduduki di wilayah strategis legislatif maupun eksekutif, minimal yang disiapkan itu adalah SDM-nya. Nah, saat ini banyak sekali bukan hanya perempuan ya, laki-laki pun kadang SDM juga lemah, kalah dengan perempuan. Ada beberapa fakta juga di lapangan, SDM perempuan belum disiapkan, artinya belum siap untuk terjun di politik. Nah, saat ini apakah yang harus Ibu sampaikan agar perempuan setidaknya bisa sama berkedudukan atau sederajat dengan laki-laki? Persiapan itu bukan sekedar SDM ya Mas Huda, karena ketika perempuan itu mau dan punya itikat untuk mengupgrade diri, mereka bisa sambil belajar terus-menerus, tetapi justru persiapan mental yang paling penting. Mereka tahu tentang tujuan awal mereka berpolitik, mereka sadar tentang tugas-tugas dalam berpolitik, mereka mengerti dan memahami bagaimana sebaiknya kiprah dan langkah politiknya, kan begitu. Tetapi kalau sekedar SDM secara teknis, apa sih yang dunia ini ngerasa dipelajari? Semua bisa, tetapi ini dasarnya baik, melangkahnya kan baik. Apakah setidaknya nanti artinya ketika sudah masuk di wilayah tersebut, apakah ada ketimpangan itu yang dihadapi? Tantangannya itu adalah jelas rumah tangga, kalau perempuan tadi itu sudah berumah tangga. Nah, apakah ini nanti ada sebuah efeknya ketika sudah memang menekuni atau sudah masuk di wilayah tersebut? Nah, kalau soal itu tergantung komitmen antara kedua belah pihak sebagai suami istri. Tidak hanya di politik sih, banyak juga kok mereka tidak terjun di politik tapi rumah tangganya tidak diselamatkan, kan begitu. Jadi tidak hanya soal politik loh Mas, karena begini, ketika kita sudah memberikan izin suami atau istri kita berpolitik, otomatis sudah ada sebuah komitmen untuk menyerahkan separuh lebih dari waktunya untuk masyarakat. Jelas, itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika antar suami istri itu tahu aktivitas dari pasangannya untuk di politik, mereka juga harus tahu bahwa mungkin separuh lebih dari pendapatannya juga untuk masyarakat.
bukan untuk keluarga serta merta kan begitu. Sehingga ketika masing-masing itu menyadari tentang tugas dan tanggung jawabnya, saya rasa dalam rumah tangga tidak ada masalah. Nah, masalah itu muncul timbul pemicunya juga justru kadang-kadang bukan karena aktivitas politik. Ya karena memang mohon maaf ya, kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak tersalurkan atau dipicu oleh komunikasi yang tidak sehat. Jadi saya rasa perempuan yang aktif baik di dunia politik, di dunia bisnis maupun apapun namanya, asalkan mereka mampu membagi waktu dengan baik, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, resiko-resiko ini itu kan setidaknya sudah diminimalisir begitu. Artinya komitmen tadi yang Ibu sampaikan itu ada beberapa memang sebuah pengaruh besar ketika ketimpangan di dalam internal keluarga saja tidak bisa menjamin keharmonisan antara sang perempuan dengan suaminya. Kemarin di berita beberapa fakta itu tidak hanya saat ini itu justru laki-laki yang dituntut untuk dituntut oleh istrinya. Dituntut dalam hal apa? Dituntut dalam hal menafkahi dan lain-lain, sehingga banyak perceraian. Angka perceraian di Kabupaten Kudus ini meningkat. Jadi apa yang menjadi tujuan sebetulnya pada posisi awal perempuan itu kalau ditinjau secara kodratnya perempuan itu adalah sebagai orang kedua setelah suami sebagai kepala rumah tangga. Nah, resiko ini ketika Ibu coba untuk membreakdown bahwa bagaimana langkah-langkah seorang laki-laki yang mempunyai istri sebagai top figur atau sebagai tokoh politik misalnya. Nah, ini bagaimana langkah-langkah sebagai laki-laki, misalkan betul, saya itu bagaimana yang harus kita tata begitu. Gini Mas Yuda, kebetulan saya pernah mengalami hal yang memang banyaklah masyarakat Kudus itu tahu. Persiapan mental sebetulnya laki-laki atau suami yang kebetulan istrinya itu terjun di dunia politik itu mental. Yang pertama mental harus kuat dan harus punya wawasan yang luas. Laki-laki harus sadar bahwa istrinya adalah public figure, sehingga misalnya ada isu-isu yang tidak tepat, isu-isu yang kurang benar misalnya, itu harus diluruskan atau diklarifikasi dan mau pasang badan terhadap persoalan istrinya itu. Tetapi ketika memang ada hal-hal yang menjadikan seorang suami atau seorang laki-laki mempunyai keputusan final terhadap proses hubungan rumah tangganya, itu jangan dikait-kaitkan dengan politik. Soalnya apa? Keputusan penuh kan ada pada seorang laki-laki atau suami. Tidak boleh kemudian, wah kalau begitu memang perempuan yang terjun di politik itu nggak benar. Faktanya ada yang seperti ini. Oh tidak. Banyak kok orang yang tidak terjun di politik, tetapi dia juga punya masalah rumah tangga serius. Hanya saja karena dia tidak public figure, ternyata tidak terekspos kan begitu. Tapi lebih parah malah. Nah, laki-laki yang mempunyai istri public figure, wawasannya memang harus luas, mentalnya harus kuat, dan memberikan kepercayaan penuh terhadap istrinya. Terkadang memang laki-laki itu karena apa? Minder sendiri. Arti minder itu hubungan tidak harmonis. Jangan dong, mestinya harus bangga. Tidak harmonisnya begini, jadi tidak harmonisnya adalah ketimpangan di dalam pendapatan rumah tangga. Itu kan mestinya awal sudah dibicarakan Mas Yuda. Artinya, satu, laki-laki yang mempunyai istri seorang public figure yang terjun di dunia politik mestinya bangga. Oh, istriku bermanfaat untuk masyarakat. Lain, Soal beda pendapatan, ada ketimpangan misalnya, saya rasa semua ada kompromi. Perempuan itu kalau laki-laki menyikapinya dengan rasa penuh kasih sayang, itu nggak ada masalah tentang duit. Saya beberapa kali menikah Mas Aligul, itu nggak ada ngomong tentang duit loh, bener. Saya nggak ada ngomong menuntut suamiku harus begini, nggak ada. Yang penting kasih sayang diberikan secara full untuk istri. Ini kan kalau gitu. Tipe perempuan seperti Ibu, ini
bagi seorang laki-laki senang, bangga begitu dan bahagia. Ya memang alhamdulillah saya kira-kira seperti itu. Nah, oke. Jadi berbicara perempuan mesti banyak risiko sebetulnya. Risiko di publik ketika juga tidak ada pendamping juga menjadi cibiran masyarakat, menjadi public figure, menjadi cibiran masyarakat. Nah, ketika perempuan itu dihadapkan pada persoalan politik, persoalan apa saja, sehingga ketika pengambilan keputusan itu kadang-kadang konon, karena menurut seorang ahli psikolog itu kan lebih dibanding berapa ketika dia itu harus bersikap maupun berpikir, itu kan akal maupun memakai perasaannya kan lebih ke pakai bukan logika tetapi ke perasaan. Ini bagaimana menurut Ibu itu? Enggak juga, sebetulnya perempuan lebih realistis daripada laki-laki. Bener, lebih idealis. Contohnya gimana? Lebih idealis. Jadi gini, saya kebetulan pernah di anggota dewan, pernah megang di pimpinan komisi. Saya menjadi ketua komisi kan begitu. Banyak kok anggota-anggota komisi saya saat itu mereka hanya berpikir praktis kan begitu. Tetapi ketika kita memegang idealisme yang kuat, justru modal kita sebagai perempuan adalah satu, kita diberi paras yang cantik enak dilihat. Itu modal. Yang kedua, perempuan lebih friendly, lebih lebih humble gitu loh Mas Huda. Ini modal kita untuk sebagai negosiasi dalam berpolitik. Sehingga mohon maaf tidak kemudian pakai perasaan, tidak, perempuan lebih realistis dan lebih idealis. Kalau anggapan itu berarti tidak sepenuhnya salah, tetapi juga ada benarnya. Tergantung dari sudut pandang. Ketika seorang perasaan perempuan dalam dunia politik itu dikaitkan dengan idealismenya, mereka tentu berpikir realistis bahwa saya harus masuknya begini loh, mengambil kebijakannya seperti ini, saya punya tanggung jawab, punya amanah. Tetapi kadang-kadang laki-laki lebih praktis begitu Mas. Oh iya. Itu justru yang saya rasakan dulu seperti itu. Laki-laki itu lebih praktis, tapi perempuan lebih idealis. Nah, apakah waktu itu Ibu pernah menghadapi artinya tantangan begitu kan, di forum banyak selain dari kaum perempuan, karena perempuan itu mungkin sangat minim, jadi dan lebih mayoritas yang duduk di legislatif pada waktu itu kan sebetulnya ya, saya banyak satu komisi saja saya perempuan tok sendiri. Gitu. Apakah hanya satu usulan ketika pengambilan keputusan itu lebih condong ke ibu atau yang lebih mayoritas begitu, suara mayoritas? Kalau pleno ya tentu mayoritas. Kayak tentu, tetapi kan begini, ini kita bicara tentang anggota dewan ya Mas. Anggota dewan itu yang dibutuhkan adalah kita berani bicara. Misalnya kita punya wakil, tetapi di situ kita hanya menang nggak ngomong. Mereka dibayar harus ngomong kok. Kadang-kadang kan itu karena tidak punya sebuah pengalaman politik, karena baru terjun, dia pun hanya mengekor, mesam-mesem gitu kan. Itu kan sing salah partene. Ketika merekrut calon anggota legislatif, kenapa tidak dipilih yang lebih siap? Tetapi semua bisa ada proses belajar. Ketika kita punya wakil kok tidak bisa bicara, menurut saya harus dievaluasi. Itu kalau di anggota dewan, karena tujuannya dibayar memang disuruh bicara. Bagaimana kita mengawasi, bagaimana kita membuat aturan, bagaimana kita kontrol, itu kan memang harus ada bicara. Kalau tidak bisa ngomong ya nggak mungkin. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya perempuan menjadi seorang bupati, saya rasa perempuan lebih memahami berbagai persoalan karena mereka tahu mengalami di dunia nyata. Jadi tidak kemudian ada stigma bahwa perempuan itu hanya memainkan secara perasaan saja. Tidak, mereka mau belajar kok. Teman-teman saya yang terjun di politik itu lebih antusias belajarnya. Saya mau kepengen ini Bu, saya mau belajar tentang ini, mereka lebih antusias kepengen tahu dan kepengen mengupgrade diri daripada yang lain. Oh ya, jadi
pada dasarnya perempuan-perempuan yang terpilih itu adalah punya sebuah kapasitas, punya integritas di situ. Jadi setidaknya minimal kesiapan mental dari perempuan itu sudah disiapkan sedini mungkin. Nah, ketika ibu sudah terjun di dunia politik pada waktu itu tentu menjadi sebuah pilihan ya, jadi sebuah pilihan. Dan apakah ada tokoh yang menjadi favorit ibu ketika terjun atau sudah senang di wilayah politik itu? Artinya ada tokoh yang menjadi favorit ibu, tokoh perempuan. Tokoh politik perempuan yang menjadi favorit saya saat itu satu itu Mbak Yeni Wahid, Mas. Saat itu karena saya melihat Mbak Yeni itu dulu di luar negeri, pernah di media, tetapi mampu mendampingi almarhum walhamdulillah Kiai Haji Abdurrahman Wahid kan begitu, dengan bijak, dengan tenang. Dan setelah beliau menikah kemudian menjadi istrinya seorang politisi, Pak Dhohir Farisi itu kan anggota DPR Gerindra kan. Mbak Yeni masih eksis sampai sekarang. Di setiap momen, di setiap kesempatan beliau itu menunjukkan eksistensinya tetapi tidak menunjukkan ambisiusnya gitu loh. Mbak Yeni kan mampu memerankan momen-momen politik dengan santun. Tidak kelihatan kalau ambisi berpolitik, ambisi menduduki sebuah jabatan gitu, enggak. Kalau saya sejak dulu memang mengidolakan Mbak Yeni. Kalau di wilayah kabupaten sendiri, di Kabupaten Kudus, apakah ada kira-kira yang punya karakter seperti itu? Orangnya tidak punya ambisi, tidak punya karakter baik, terus tidak punya sesuatu pandangan yang politik itu artinya serakah begitu. Jadi ketika melihat bagi kan perempuannya gitu kan, karena kita potretnya adalah perempuan. Nah, jadi kadang ada yang seperti itu. Nah, kira-kira di Kabupaten Kudus kelihatannya saya kira belum nampak tokoh-tokoh perempuan yang di wilayah ini gitu, yang sama persisnya punya karakteristik yang atau punya etika yang lebih mulia begitu. Kira-kira kalau Kudus ini kan kota kecil ya Mas Huda, sehingga berapa sih anggota dewan setiap pilek itu? 5 orang, 6 orang kan begitu. Dari 45 kursi yang ada itu 10% kadang, 12%, maksimal 15%. Belum pernah mencapai kuota 30%. Dan rata-rata kader-kader perempuan yang aktif di politik yang di legislatif itu memang mohon maaf hanya karena dia punya uang, hanya karena dia dekat sama pejabat, kan begitu yang jadi itu. Sehingga memang secara personal belum ada yang saya idolakan, Tetapi dari kalangan akademisi banyak tokoh perempuan yang saya idolakan di universitas yang ada di Kudus yang ternama, aktivis-aktivis kemanusiaan perempuan itu saya idolakan banyak. Tetapi di dunia politik memang belum, karena backgroundnya mereka yang menjadi anggota dewan itu bukan aktivis, tetapi ya memang orang-orang birokrasi yang dipaksakan untuk terjun di politik. Oh gitu ya. Gitu. Nah, banyak sekali kalau kita melihat di tahun 2022 kemarin, yang saat ini itu santer di media itu adalah tokoh perempuan muda, umurnya juga baru 24 tahun, tertangkap KPK. Ini naif sekali bagi kita di dunia politik, karena risiko itu ternyata ada di wilayah yang masuk di politik. Maka saya ambil tema ini, perempuan dan politik. Nah, banyak sekali yang antara suksesnya perempuan di wilayah itu dan juga jatuh di wilayah ini. Nah, bagaimana menurut Ibu menyikapi seorang perempuan yang sudah jatuh, artinya tidak sukses di wilayah politik, apalagi sampai ketangkep KPK pada tanggal 18 Januari 2022. Sebelumnya yang ketangkep KPK kan banyak Mas, tapi karena perempuan minoritas jadi kelihatan begitu loh. Tapi yang ketangkep KPK itu banyak pejabat. Satu hal yang harus kita garis bawahi begini Mas,
rata-rata pejabat yang ketangkep KPK itu karena sudah sangat serakahnya, keterlaluan gitu loh serakahnya. Siapa sih di Indonesia ini pejabat yang bersih? Dari mulai ketua RT, mohon maaf sampai presiden, nggak ada yang bersih saya katakan. Semua pasti karena sistem demokrasi kita ini kan baru berproses, sehingga belum sepenuhnya bisa bersih, bisa suci. Tetapi ketika kita tahu saat dimana kita harus berhenti, kita tidak kemudian serakah, sombong dan arogan, saya rasa KPK itu bisa kita antisipasi dan kita hindari. KPK menangkap seorang pejabat itu karena sudah keterlaluan itu pasti. Nah, cara wong Jawa itu wes nganu nonton loh, wes kebak sundukane gitu loh. Nah itu Mas, sehingga wajar mereka ketangkep. Nah, soal ada perempuan 24 tahun ketangkep KPK, kita lihat kronologi dia bisa nyalek. Siapa dia? Backgroundnya dilihat dulu. Kalau kemudian hanya kader karbitan, yang salah partainya. Kalau kemudian dia korupsi karena tugas partai, lebih salah lagi. Nah, kalau dia korupsi hanya karena dia kurang berpengalaman, itu lebih naif lagi. Nah, yang benar adalah kembalikan kepada nawa itu awal dia berpolitik. Ini perlu Mas, saya pernah aktif menjadi sekretaris salah satu partai di Kudus, sekretaris loh. Saya diminta untuk ikut pelatihan sampai nginep di sana beberapa hari. Di sana juga saya menjadi siswa teladan kan begitu. Katanya kalau tidak lewat training, lewat bintek, lewat pelatihan ini tidak boleh nyalek kan begitu. Tapi faktanya pada saat merekrut caleg, mereka mengabaikan itu. Jadi nawa itu awalnya oleng, itu Mas Huda, ini fakta. Sehingga kembali kepada komitmen masing-masing partai untuk memilih kader-kader yang memang punya perilaku dan tabiat yang baik. Itu. Nah, karena angka korupsi di Indonesia itu sebetulnya sudah semakin meninggi. Iya, sangat tinggi saat ini itu. Dari pejabat eksekutif, kemudian legislatif, bahkan artis pun bisa tertangkap KPK. Nah, setidaknya Ibu punya gambaran ya yang rasional, artinya bagaimana memposisikan perempuan jika nanti sewaktu-waktu, karena Ibu dulu pernah dipilih atau mau dilamar oleh beberapa partai, kemudian tidak jadi. Terus akhirnya Ibu jadi salah satu pendukung salah satu calon bupati atau wakil bupati di pemilu-pemilu yang lalu. Iya sih memang. Setiap proses pilkada nama saya muncul kan gitu. Terus ada nama saya muncul lah. Muncul itu kesannya memang tinggal sekedar meramaikan bursa, Mas. Saya tidak ada memang nawa itu yang kuat begitu. Karena sadar diri tentang sekarang ini kita terjun di politik itu kan finansialnya harus kuat, finansialnya harus kuat. Nah, kembali kepada niat awal. Ketika kita terjun di politik praktis, kemudian finansialnya harus kuat, otomatis kalau kita hitung-hitung secara ekonomis, pasti hitung-hitung matematikanya jelimet kan begitu, Mas. Nah, ini juga harus kita hindari. Saya akan maju bupati misalnya. Kalau saya punya uang sekian miliar dan saya tidak berharap kembali, sehingga murni untuk melayani dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu ceritanya gimana itu? Yang dulu itu konon pernah mau dilamar oleh salah satu partai, ini nanti jenengan maju sebagai calon bupati, terus wakilnya ini begitu. Sudah setidaknya ada iming-iming atau dulu mau digandengkan dengan siapa begitu. 2013 ada salah satu calon bupati yang datang ke rumah. Dia menyampaikan mau menggandeng saya wakil bupati saat itu. Saya mau nyalon bupati tapi wakilnya harus perempuan dan Mbak Hariroh kan begitu. Nomor satu yang saya tanya ya kemampuan finansialnya. Ketika beliau tidak mampu secara finansial untuk awal, saya mundur. Terus terang begini Mas Huda, kita boleh aktif berpolitik tapi jangan konyol. Suka duka sudah pernah kita alami, jangan konyol.
Tetapi ketika nawa itu kita kuat, saya rasa Allah juga akan memberi jalan. Bagaimana entah jalannya kita tidak tahu. Tetapi kembali kepada niat kita terjun di dunia politik. Apakah perjuangan dan pengabdian murni atau hanya matematika bisnis? Kalau matematika bisnis, kita sudah pernah belajar kok Mas. Mohon maaf, Pak Tamsil berapa bulan jadi bupati? Tanggap. Berdarah-darah seperti itu, pendukungnya semangat, euforianya seperti itu, belum sampai menikmati hasilnya ditangkap KPK dan sekarang digantikan oleh wakil bupati yang sampai saat ini tidak jelas arahnya mau kemana Kudus ini. Kan begitu. Saya pernah punya sahabat almarhum walmaghfurillah Pak Edi Mariono. Beliau menjadi wakilnya Bu Sri Sumarni Grobogan. Semangatnya menjadi wakil bupati luar biasa, sampai habis-habisan lah. Biasanya habis-habisan cara wong Jawa entek-entekan. Senin mau dilantik, Jumat meninggal. Ini takdir. Nah, ini kan mohon maaf ya Mas, ini kan menjadi pembelajaran kita. Berpolitik jangan terlalu ambisi. Ada kesempatan baik, ayo jalan. Tidak ada jangan memaksa diri. Itu perempuan mestinya begitu. Jangan kemudian terbawa situasi sehingga melupakan semua kondisi yang ada. Jangan. Nah, jadi pada posisinya perempuan, kalau saya menyimpulkan, perempuan harus sebagai perempuan itu minimal punya sumber daya manusia, artinya SDM-nya harus, intelektualnya itu harus disiapkan. Terus kemudian sebagai salah satu moto kami itu adalah perempuan yang cerdas, perempuan yang santun, terus kemudian setidaknya mandiri. Nah, proaktif dan agamis. Proaktif dan agamis. Nah, berbicara terkait dengan politik, kalau perempuan dan politik ada kaitannya, ada memang, karena di wilayah publik, di wilayah kesederajatan antara laki-laki dan perempuan ini pada saat ini memang sudah dibuka keran lebar-lebar, maupun di wilayah, tinggal memilih mau di wilayah eksekutif maupun legislatif atau penyelenggara pemilu atau di bidang-bidang yang lain. Banyak perempuan yang memiliki kemampuan, kapabilitas yang kadang-kadang kita tidak ketahui. Kadang ada yang hanya duduk di rumah tapi ternyata dia itu seorang tokoh atau pengusaha yang sukses, berbisnis secara online, karena pada saat ini masih masa pandemi. Nah begitu. Nah mungkin sebagai catatan terakhir, menurut Ibu bagaimana perempuan yang harus pada saat ini untuk sebagai edukasi perempuan-perempuan di Indonesia? Satu, perempuan itu melek politik. Ketika ada momen atau kesempatan terjun di dunia politik, jalankan. Tangkap peluang itu. Soal gagal, kalah, menang, sukses itu soal nanti, karena manusia menjalani garis hidupnya masing-masing. Tetapi yang terpenting ketika kita mampu dan mau mengambil langkah politik, kita bisa berbuat untuk bangsa dan negara. Soal kesempatan itu datang sekali, dua kali, tiga kali, banyak kok. Sekali, dua kali. Bu Khofifah itu 2 kali nyalon gubernur nggak jadi, ketiga jadi. Bu Sri Sumarni Grobogan itu 3 kali nyalon, keempat jadi, kelima sudah nggak ada lawannya, kan begitu. Sehingga banyak sekali contoh-contoh tokoh-tokoh politik yang ada di sekitar kita saja, sehingga itu bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi motivasi bagi kita. Cuman perempuan ketika terjun di dunia politik memang secara mental harus kuat. Dan yang kedua, mampu membagi waktu antara keluarga dengan aktivitas di rumah, sehingga ada kompromi antara suami istri. Sekarang ini mohon maaf di Kudus sendiri banyak memang rumah tangga yang kebetulan terbengkelai hanya gara-gara istri terjun di dunia politik. Tetapi kita harus ingat bahwa itu bukan karena aktivitas politiknya yang salah, tetapi karena memang komunikasi yang tidak jalan. Ada masalah lain. Ada masalah lain, bukan politiknya, tetapi perempuan melek politik itu wajib. Catatan terakhir sebagai penutup, perempuan melek politik. Demikian bincang kita bersama Ibu Hajah Hariratus Saadah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi, salam Putri Cempa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.